Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Faizatul Razak Arifin. Saya dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi. Saya dari angkatan 2024 dengan NIM 440 3246247. Saya dari kelas A. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan kontrol PID motor DC menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi untuk tujuan video ini sendiri adalah merancang dan mengimplementasikan sistem kendali tertutup atau closed loop system menggunakan algoritma PID pada motor DC dengan Arduino Mega 2560 sebagai controller utama. Selain itu, proyek ini bertujuan untuk mengintegrasikan perangkat keras dengan antarmuka Python guna memantau performa sistem secara real-time dan menganalisis karakteristik respon sistem untuk mencapai kestabilan optimal. Jadi untuk penjelasan editor sendiri ada VS Code, Cursor, dan Windsurf. Nah, untuk VS Code sendiri atau Visual Studio Code merupakan editor kode sumber yang paling populer saat ini karena sifatnya yang ringan dan memiliki dukungan ekstensi yang sangat luas. VS Code berfungsi sebagai rumah utama bagi pengembang untuk menulis kode Python maupun kode microcontroller dengan efisien. Untuk kursor sendiri adalah editor berbasis AI yang merupakan pengembangan fork dari VS Code. Kursor memungkinkan pengembangan berinteraksi langsung dengan AI untuk membuat kode, memperbaiki error, dan memahami struktur proyek yang kompleks melalui instruksi bahasa alami yang terintegrasi di dalam editor. Dan yang terakhir ada Windsurf, merupakan IDE generasi terbaru yang menggunakan agen AI bernama Flow. Berbeda dengan editor biasa, Windsurf dapat melakukan tindakan mandiri seperti mengedit beberapa file sekaligus dan melakukan debugging secara proaktif. Jadi sangat membantu dalam sinkronisasi kode antara Arduino, misalnya uh, sinkronisasi kode antara Arduino yang menggunakan bahasa pemrograman C++ dan UI yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi untuk bahasa pemrograman Python dan instalasi 3.10.11. Jadi untuk bahasa pemrograman Python sendiri adalah salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sangat populer karena sintaksisnya yang sederhana dan pustaka atau library yang melimpah untuk analisis data dan komunikasi serial. Versi 3.10.11 dipilih karena stabilitasnya dan kompatibilitas yang baik dengan berbagai library pihak ketiga. Proses instalasi dilakukan dengan mengunduh installer resmi, memastikan opsi Add Python to Pad dicentang agar Python dapat diakses melalui terminal atau CMD untuk menjalankan program UI. Nah, untuk instalasi Python sendiri itu seperti ini ya. Jadi untuk Google Source-nya kita ketik Python 3.10.11 dan kita pilih yang paling atas. Jadi kita scroll ke bawah. Nah, jadi di antara ini pilihan-pilihan ini kita pilih yang sesuai dengan spesifikasi dari laptop kita. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi tinggal menyesuaikan saja untuk mana yang harus di-download. Oke, kita lanjutkan ke PPT-nya. Oke, selanjutnya ada extension Python dan platform IO. Extension Python itu adalah plugin pada editor yang memberikan fitur seperti IntelliSense, linting atau pendeteksi kesalahan, dan debugging khusus untuk kode Python.
Untuk platform I/O yaitu sebuah ekosistem pengembangan IoT yang diinstal sebagai ekstensi di VS Code. Nah, kegunaan platform I/O sendiri digunakan sebagai pengganti Arduino IDE karena menawarkan manajemen library yang lebih rapi, ya, dukungan untuk berbagai jenis board microcontroller dalam satu proyek, dan fitur autocomplete yang jauh lebih canggih untuk mempercepat penulisan kode C++. Cara kerja encoder 2 pin pada motor DC. Oke. Eh, Ketika motor DC berputar, encoder menghasilkan rangkaian pulsa yang kemudian dibaca oleh Arduino atau Simulink. Berdasarkan pulsa tersebut, sistem dapat menentukan jumlah total putaran melalui perhitungan jumlah pulsa yang masuk, yang kemudian dikonversi menjadi posisi putaran motor. Selain posisi, kecepatan motor dapat diperoleh dari selisih jumlah pulsa dalam interval waktu tertentu. Perbedaan fase antara channel A dan B membantu sistem mengenali apakah motor berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Seluruh data seperti posisi dan kecepatan dapat ditampilkan secara langsung melalui blok tampilan seperti display atau scope di Simulink. Ini jika menggunakan MATLAB ya, jadi tampilannya pada Simulink, tapi kita menggunakannya dari software Python sendiri. Jadi kita ibaratkan membuat aplikasi sendiri lah, sederhananya seperti itu. Kita kali ini tidak menggunakan MATLAB, tidak seperti video-video yang sebelumnya. Nah, untuk penjelasan PROM sendiri, jadi saya akan menjelaskan sedikit apa itu PROM. Ya, PROM itu kurang lebih seperti yang perintah atau instruksi yang kita gunakan untuk eh, ya menginstruksikan AI yang kita inginkan gitu. Jadi misal kita menggunakan ChatGPT, kita nge-prompt. Nah, prompt itu instruksi kita ingin apa nanti akan dibuatkan atau dijelaskan oleh AI tersebut. Nah, ini untuk prompt yang kita gunakan ya. Prompt program PID, motor DC, dan user interface Python. Oke, untuk prompt-nya sendiri kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi kenapa kita membutuhkan prompt ini? Ini nanti kita gunakan untuk membuat aplikasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan nanti kan sebelumnya kita menggunakan MATLAB itu untuk eh, membuat rangkaian blok dan menampilkan grafiknya pada Simulink. Nah, tapi kali ini kita membuat eh, aplikasi sendiri menggunakan Python. Jadi kita tidak menggunakan Simulink. Nah, nanti untuk pengendalinya itu juga dibuat oleh Python pada aplikasi yang akan kita buat ini. Jadi untuk prompt-nya itu seperti ini. Instruksi yang kita inginkan itu seperti ini. Oke, kita lanjut lagi untuk eh, hasil program Arduino Mega 2560. Program pada Arduino Mega berfungsi mengolah data dari encoder motor DC. Program menghitung error atau selisih set point dan aktual, lalu menghitung nilai proporsional, integral, dan derivatif. Hasil perhitungan ini kemudian dikonversi menjadi sinyal PWM yang dikirim ke driver motor untuk menyesuaikan kecepatan atau posisi motor secara otomatis. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait programnya ya dari Python sendiri. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini digunakan untuk mengontrol motor DC yang terhubung pada Arduino. Nanti untuk
pengendalinya sendiri kita mengaturnya lewat Python. Nah, sebelum menjadi codingan seperti ini, bagaimana kita eh, membuat keseluruhan coding yang sebanyak ini ya. Nah, itu caranya kita melakukan prompt seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, sebelum kita prompt itu, kita itu bagaimana dulu setelah kita membuka VS Code. Di sini saya menggunakan VS Code ya. Jadi VS Code ini sudah eh, memiliki bantuan AI yang akan membantu kita dalam melakukan coding. Oke, setelah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita sudah mendownload Python yang sudah dihubungkan ke VS Code, lalu kita mendownload ekstensinya yaitu platform I/O. Nah, platform I/O-nya itu bagaimana kita mendownloadnya? Di sini ya kita buka extension, kita ketik platform I/O, kita buka di sini dan kita install. Di sini saya sudah menginstalnya. Oke, nanti setelah diinstal, nanti akan secara otomatis muncul di sebelah sini. Setelah muncul di sini, kita open. Nah, open di sini kita pilih new project dan kita akan menamakan projectnya. Misal eh, project seperti itu saja ya, project. Dan untuk boardnya sendiri, karena kita menggunakan Arduino Mega 260, berarti kita akan menggunakan Arduino Mega 260. Di sini kita klik frameworknya Arduino. Untuk lokasinya sendiri bisa kita atur, kita ingin meletakkan file ini di mana ya. Oke, lalu kita finish, tapi eh, saya akan memperlihatkan lanjutannya setelah ini. Oke, di sini kita finish, lalu nanti akan muncul eh, seperti ini ya. Sebentar, mana tadi? Di sini kita finish. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, nanti setelah, nah, oke, setelah kita finish tadi akan muncul tampilan seperti ini, yaitu platform.ini. Nah, disinilah kita akan memulai codingnya. Nah, kita tidak akan secara langsung mengetikkan dari awal sekali ya. Kita dari baris satu ini kita ketik manual gitu. Tidak, kita akan menggunakan fitur AI yang ada di VS Code. Nah, untuk prompt-nya sendiri, saya sudah punya ya ini. Nah, pada kolom yang sebelah kanan ini, yang di bawah ini, kanan bawah, kita masukkan prompt-nya. Ini, kita masukkan, lalu kita kirim. Nantinya AI akan mengerjakan codingannya untuk kita berdasarkan prompt yang kita minta. Nah, ini sedang bekerja ya AI-nya. Akan saya sedikit percepat. Setelah kita prompt, nanti akan muncul seperti ini. Dot ini ya, serial underscore com dot p, pid underscore dot p, dan ada juga main dot cpp. Ketiga ini kita gunakan nantinya untuk eh, membuat semacam sederhananya seperti aplikasi. Aplikasinya itu nanti untuk mengendalikan si motor DC yang kita ingin kendalikan. Nanti misal ketika sudah jadi programnya dan
Kalau misal ada yang tidak sesuai keinginan kita, kita bisa eh, prompt lagi pada AI-nya. Misal kita ingin apa? Misal aku minta tolong tambahkan tombol untuk save, tombol untuk menampilkan grafik. Seperti itu ya, kita bisa meminta AI untuk membuatkan coding untuk kita. Seperti itu ya. Itu gunanya prompt dan eh, prompt yang diberikan kepada saya itu nanti akan digunakan untuk ini nanti pada Python. Kurang lebihnya seperti itu ya. Dan nanti setelah ini jadi, ini adalah program yang digunakan untuk dimasukkan ke Arduino Mega-nya. Nanti kita hubungkan kabel yang terhubung ke Arduino Mega ke laptop kita. Lalu nanti kita jalankan programnya. Dan nanti eh, programnya akan ditransfer ke Arduino Mega dan akan mulai maka kita bisa memulai operasinya apakah sudah sesuai keinginan kita. Kalau belum, kita bisa melakukan prompt terus-menerus hingga sesuai dengan keinginan kita. Kurang lebihnya seperti itu. Dan selanjutnya adalah kita mencoba untuk eh, running ya. Di sini saya tidak membawa motornya, tapi saya akan perlihatkan gambaran untuk hasil runningnya ya. Jadi sini, maaf sebentar. Jadi yang ini PID underscore gui.p. Nah ini kita klik run Python file. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Jadi di sini kita bisa mensetting COM-nya berapa sesuai dengan Arduino Mega-nya. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Untuk hasil codingan yang dibuat oleh AI untuk Python seperti itu. Kita lanjut. Nah, hasil program user interface. Nah, user interface yang dibangun menggunakan Python, misalnya dengan library Beside atau Tinker, berfungsi sebagai panel kendali jarak jauh. Di dalamnya terdapat kolom input untuk mengubah parameter PID secara on the fly tanpa perlu upload ulang kode Arduino. Tombol untuk menjalankan motor, serta tampilan angka digital yang menunjukkan kecepatan motor saat ini. Nah, jadi ini untuk hasil program user interface-nya itu kan dibikin dari Python seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini adalah hasil program yang sudah dibuat oleh Python ya. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini seperti ya sederhananya anggaplah aplikasi seperti itu ya. Jadi tampilannya seperti ini ada refresh, ada connect, disconnect, ada control mode, serial port, control mode, set point, PID parameter, filter parameter, time sampling, ada start, ada clear graph, ada save PNG untuk foto, ada save Excel nanti akan eh, menyimpan data ke dalam Excel. Ini untuk grafik speed dan BID ya. Ini untuk grafiknya sendiri masih salah ya sebenarnya. Tapi saya sudah memiliki grafik yang benar, jadi di sini saya hanya menjelaskan hasil dari program yang dibuat oleh Python. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kita seperti membuat aplikasi seperti itu. Di sini dapat menampilkan error, pattern, ada term, ada term. Ini PID.
dan juga PID output dan position. Oke, kita lanjut lagi penggunaan dan percobaan kontrol motor DC. Nah, untuk penggunaan dan percobaan kontrol motor DC sendiri, jadi hasilnya seperti ini ya. Ini untuk kontrol speed. Jadi untuk perputaran motor DC-nya seperti ini ya. Ini untuk yang speed. Nah, berputar seperti ini. Jadi ini akan berputar secara terus-menerus ya. Jadi seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, speed itu fokusnya pada kecepatan. Jadi ini akan berputar seperti ini terus mengikuti set point. Oke, untuk video yang selanjutnya yaitu kontrol posisi. Nah, oke, untuk perputaran motornya sendiri, nah seperti ini ya. Jadi ini berputar, awalnya berputar searah jarum jam, lalu berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi akan terus bergantian seperti ini sampai eh, motornya diam. Nah, dari awalnya lebar semakin mengecil, 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 mengecil. Untuk yang posisi perputaran motornya seperti ini ya. Jadi akan seperti ini terus sampai motornya mati. Oke. Yang selanjutnya ada hasil output grafik Excel dan karakteristik respon. Untuk hasil grafiknya sendiri itu bentar. Untuk hasil grafiknya sendiri, hasil grafiknya, nah yang ini ya, ini untuk grafik speed. Nah untuk grafik speednya sendiri seperti ini ya. Jadi ini adalah set point. Ketika set pointnya sudah mulai jalan, dia akan langsung. Jadi ini anggap ini 0, ini langsung 1 naik menuju set point dan akan secara konstan lurus. Nah, untuk yang garisnya lancip-lancip seperti ini adalah kondisi aktualnya ya, secara real life, secara real time-nya. Nah, jadi akan mengikuti set point seperti itu. Yang awalnya masih pecah-pecah, lalu perlahan-lahan akan menyesuaikan. Ini adalah raw speed, lalu ada raw speed, ada speed MA, ada speed LPF, ada speed per second, ada set point. Jadi pada foto ini grafiknya meliputi 5 ini ya. Lalu yang selanjutnya ini adalah grafik PID pada spot, pada speed, maaf. Jadi untuk grafik PID pada speed ini meliputi error, preterm, preterm, dan determ, dan PID output. Jadi untuk tampilan grafiknya sendiri seperti ini ya. Untuk PID. Jadi yang ini seperti ini, dan ini akan turun seperti ini. Oke, kita lanjut ke grafik posisi. Nah, untuk grafik posisi sendiri seperti ini ya. Untuk grafik yang ada dalam foto ini kurang lebih sama seperti grafik speed ya. Ada raw speed, speed MA, speed LPF, speed per second, dan set point. Hanya saja
Untuk grafiknya sendiri berbeda ya. Jadi untuk grafik speed per second-nya sendiri tampilnya akan seperti ini. Jadi seperti yang saya jelaskan saat menampilkan penggunaan motor DC tadi, motornya akan berputar searah jarum jam, ini naik, lalu ketika turun ini berlawanan arah jarum jam, lalu akan searah jarum jam lagi dan berlawanan arah jarum jam lagi. Tapi ketika bergantian seperti itu akan semakin pelan perputarannya. Jadi akan semakin mengecil dan eh, semakin mengecil dan lama-kelamaan akan diam motornya. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu selanjutnya ini adalah grafik PID untuk posisi ya. Untuk grafik sendiri ada error, return, return, dan return, lalu PID output. Jadi seperti ini ya, mirip seperti pada grafik posisi yang sebelumnya tampilannya. Jadi naik turun seperti itu, lalu mengecil ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk Excel-nya sendiri, PID data manual speed, ini untuk yang control speed ya. Nah, jadi ini adalah untuk time-nya, waktunya. Jadi, nah pada detik keempat itu mulai jalan motornya. Nah, pada Excel ini datanya ini ada set point, speed raw, speed MA, speed LPF, speed per second, position, error, preterm, return, return, dan PID output. Sama seperti pada grafik. Jadi yang muncul pada grafik juga akan muncul pada data Excel-nya. Jadi tampilannya akan seperti ini ya. Jadi kita bisa mengetahui value yang dihasilkan ketika motornya jalan. Seperti itu. Ini untuk yang speed dan untuk yang posisi sendiri data Excel-nya seperti ini ya. Untuk isi datanya sama dan ini untuk value-nya ya. Jadi untuk semua value-nya, nah ini untuk value-nya ya. Yang awalnya ini value-nya plus menjadi minus karena terjadi eh, perpindahan yaitu berlawanan arah jarum jam tadi ya. Jadi minus value-nya. Ya, kurang lebih seperti itu, naik turun seperti itu ya untuk nilainya. Dan akan seperti itu terus sampai keseluruhan ini menjadi nol. Oke, kita lanjutkan kembali ke PPT ya. Nah, untuk kesimpulan dari video kali ini, yaitu implementasi sistem kontrol PID pada motor DC menggunakan Arduino Mega 2560 berhasil dilakukan secara optimal melalui alur kerja modern di VS Code dengan bantuan platform I/O yang memberikan struktur kode lebih efisien dibandingkan metode konvensional. Integrasi antara perangkat keras dan Python memungkinkan pemantauan respon sistem secara real-time serta memudahkan proses tuning parameter kendali guna mencapai karakteristik respon yang stabil dengan error minimal. Hasil pengujian yang terdokumentasi dalam bentuk grafik dan laporan Excel membuktikan bahwa kombinasi perangkat ini sangat efektif untuk pengembangan sistem otomasi yang presisi, responsif, dan mudah dianalisis secara data. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya yang dapat saya sampaikan terkait video pembahasan kali ini.
Jadi sudah banyak yang kita bahas terkait bahasa pemrograman, platform IO, ada juga prom-prom seperti itu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.